Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 10 November 2023 merupakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Bapa yang Maha Pengampun dan penuh kasih, pada hari ini kami datang menghadap-Mu, memohon ampun atas dosa kami, dan memohon agar diberikan rahmat untuk bisa memahami firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kami, agar dalam keterbatasan kami boleh menikmati firman-Mu, sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menuliskan kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian, Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan saudara, berapa utangmu?'
Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. IQ versus SQ. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. IQ atau Intelligent Quotient identik dengan seberapa pintar dan cerdik seseorang. Banyak orang tua yang sangat bahagia memiliki anak-anak dengan IQ tinggi atau di atas rata-rata dan merasa bangga. Modal IQ tinggi menjadi salah satu andalan modal keberhasilan dalam mencapai cita-cita di masa depan. Tapi ternyata orang pintar tipis batasannya dengan licik. Sebagian besar para penjahat yang memiliki nama besar sebagai penjahat ternyata memiliki tingkat IQ tinggi. Dengan kepintaran yang dimiliki, mereka bisa mengakali dan menipu masyarakat. Namun di satu sisi, banyak juga orang sukses yang memiliki IQ tinggi dan menggunakan kepintaran mereka untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. Banyak penemuan di dunia medis yang dihasilkan dan sangat berguna bagi banyak orang. Apa yang membedakan kedua kelompok orang dengan IQ tinggi ini? Mengapa buah yang dihasilkan mereka bisa berbeda jauh? Kelompok 1 menghasilkan buah yang manis dan menyenangkan hati. Kelompok yang lain menghasilkan buah yang pahit dan mematikan. Berdasarkan penelitian psikologi, ada unsur SQ yang bermain. Spiritual quotient adalah seberapa tanggung jawab kita terhadap perbuatan yang kita lakukan dengan menggunakan informasi spiritual. Spiritualitas kita sebagai orang Katolik adalah mengikuti teladan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal di sekitar kita dengan menggunakan kecerdasan pikiran, namun tidak lupa memperhatikan buah yang akan dihasilkan. Apakah perbuatan kita merugikan orang lain? Apakah perbuatan kita sesuai dengan ajaran Yesus? Apakah cara kita mencari nafkah sesuai dengan spiritualitas kita untuk menjadi orang Kristen yang baik? Dalam bacaan Injil hari ini, disebutkan bagaimana majikan dari bendahara memuji kecerdikan bendahara yang tidak jujur itu. Firman menyebutkan, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Lukas bab 16 ayat 9. Mamon bisa diartikan sesuatu yang sifatnya duniawi, seperti uang, kemampuan berpikir, dan aneka kemampuan lain yang kita miliki. Semua diciptakan Tuhan baik adanya. Tergantung bagaimana niat hati kita untuk menggunakannya. Jika niat hati kita menggunakan untuk kebaikan, tentunya buahnya akan baik. Agar kita bisa menggunakan mamon dengan cerdik, mari kita minta bantuan Tuhan untuk memberikan kita hikmat kebijaksanaan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku.
Jangan sampai dengan kepintaran dan uang yang kita miliki malah mendorong kita untuk menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuan kita. Jika kita menggunakan segala cara dan melupakan identitas Kristiani kita dalam mencapai tujuan, kita bisa menghasilkan buah-buah pahit bagi kita dan sesama kita. Pada akhirnya, mamon itu malah membawa kita kepada dosa dan bukan menjadi sarana bagi kita untuk menerima upah kehidupan kekal di surga. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas renungan dari firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik dan selalu ingin yang terbaik bagi kami. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran-Mu untuk menjadikan kami pribadi yang dewasa dalam iman dan bisa menggunakan dengan bijaksana semua anugerah yang diberikan demi kebaikan sesama. Bantu kami, beri rahmat-Mu agar kami mampu melaksanakan pengajaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.